Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifah Anggriana dengan BP 1910712026. Pada kesempatan kali ini, saya akan mereview buku karya dari Marah Rusli yang berjudul Siti Nurbaya Kasih Tak Sampai. Nah, pada buku ini saya menemukan permasalahan utama di mana tokoh utama dari novel Siti Nurbaya ini yaitu Siti Nurbaya sendiri dan kekasihnya yang bernama Samsul Bahri yang memiliki keinginan untuk melanjutkan hubungan mereka ke arah yang lebih serius, yaitunya jenjang pernikahan, terhalang oleh seorang lelaki tua bernama Datuk Maringgi, di mana Datuk Maringgi ini ternyata juga mencintai Siti Nurbaya dan berniat untuk mempersunting Siti Nurbaya. Akan tetapi cara yang dilakukan oleh Datuk Maringgi untuk mendapatkan Siti Nurbaya adalah sebuah cara yang sangat tidak manusiawi sekali. Beliau melakukan berbagai macam cara agar Siti Nurbaya bisa jatuh ke tangan beliau. Nah, itu adalah permasalahan utama yang saya temukan di dalam novel Siti Nurbaya ini. Nah, selanjutnya yaitu menurut saya tujuan penulisan dari buku Siti Nurbaya ini adalah yang pertama untuk menceritakan tentang adat dan kebudayaan masyarakat Minangkabau pada zaman dahulu kala. Nah, lalu yang kedua itu ingin mengatakan bahwa tidak semua orang di dunia ini yang kita anggap baik padahal belum tentu baik, seperti itu. Nah, lalu yang ketiga, menurut saya juga bertujuan untuk memberikan atau memperlihatkan bagaimana kasih sayang yang sebenarnya antara orang tua dan anak. Di dalam novel tersebut saya menemukan ada beberapa gelar yang terdapat di dalam novel tersebut, yang diantaranya yaitu ada Sultan, Bagindo, dan juga Datua. Sultan sendiri itu disematkan kepada Sultan Mahmud selaku ayah dari Samsul Bahri yang merupakan tokoh utama dari novel Siti Nurbaya itu sendiri juga. Dan adapun Bagindo itu merupakan panggilan atau gelar dari ayah dari Siti Nurbaya, yaitu Bagindo Sulaiman. Dan Datuk itu merupakan panggilan kepada Datuk Maringgi karena beliau merupakan salah satu saudagar yang cukup kaya, cuman kayanya beliau itu menggunakan cara yang sangat licik, ya, tidak seperti tidak seperti Bagindo Sulaiman yang juga merupakan saudagar, cuman saudagar beliau memang menggunakan cara yang lurus, tidak menipu, tidak menggunakan hal-hal yang mistis untuk mendapatkan kekayaan, gitu, seperti itu. Nah, lalu di dalam novel tersebut saya juga menemukan bahwa peran mama di Minangkabau ini sangat besar walaupun mama itu telah memiliki istri dan keluarga sendiri gitu. Jadi mama memiliki peran yang sangat luar biasa terhadap adik perempuan ataupun kakak perempuan, bisa dikatakan saudara perempuan dari si mama, dan juga anak dari saudara perempuannya si mama. Jadi mama memiliki tanggung jawab yang penuh terhadap saudara perempuan ataupun adik perempuan mama. Seperti itu yang saya temukan. Lalu juga saya menemukan bahwa perempuan di Minangkabau itu tidak boleh sekolah yang terlalu tinggi, apalagi yang kelas bangsawan, karena kalau seandainya ditemukan perempuan yang
bersekolah tinggi itu sama artinya dengan merendahkan kasta bangsawan, karena anak bangsawan tidak membutuhkan sekolah yang tinggi, terutama yang perempuan ya, karena beliau nantinya akan menikah dengan bangsawan juga yang jadi tidak membutuhkan sekolah beliau hanya ibaratnya bahasa sekarang ini adalah homeschooling atau sekolah di rumah saja. Sekolah di rumah seperti melakukan pembelajaran terkait memasak, menjahit, ya ilmu-ilmu yang ibaratnya sangat dibutuhkan dalam rumah tangga nanti. Hanya seperti itu yang dilakukan oleh anak perempuan di Minangkabau, terutama yang bangsawan yang saya temukan di novel tersebut. Salah satunya adalah anak dari saudara kandungnya Sultan Mahmud, namanya Ruqyah kalau saya tidak salah mengingat. Dan di sana dalam novel tersebut dikatakan bahwa si Ruqyah ini tidak disekolahkan oleh ibunya, dimana merupakan kakak dari Sultan Mahmud, karena ya dengan alasan yang telah saya sebutkan sebelumnya. Tapi lucunya si kakak dari Sultan Mahmud sendiri marah kepada Sultan Mahmud, kenapa anaknya tidak diperhatikan, tidak disekolahkan, seperti itu. Lalu terjadi perdebatan yang sedikit agak runyam antara Sultan Mahmud dan kakaknya Sultan Mahmud yang tidak lain adalah ibunya Ruqyah itu sendiri. Nah, Sultan Mahmud menjawab, bukannya saya tidak ingin menyekolahkan Ruqyah, tetapi bukankah kakak yang tidak menginginkan bahwa Ruqyah tidak usah sekolah, Ruqyah tidak boleh sekolah, seperti itu. Kira-kira seperti itulah sedikit perdebatan antara antara kakak Sultan Mahmud dengan Sultan Mahmud itu sendiri. Nah, lalu juga saya menemukan bahwa di dalam novel tersebut yang Bagindo Sulaiman selaku ayah dari Siti Nurbaya itu selalu orang yang memiliki pemikiran yang baik terhadap semua hal. Padahal ketika kita berpikiran seseorang itu baik, semuanya itu baik, itu adalah bisa dikatakan satu hal yang bagus ya. Cuman tidak semua yang kita sangka baik itu benar-benar baik. Salah satu contohnya adalah Bagindo Sulaiman mengatakan bahwa Dato Maringgi itu baik kok gitu. Dato Maringgi itu nggak jahat karena telah menolong di saat telah berkata ketika Bagindo Sulaiman melakukan perjalanan ke Padang Panjang untuk melihat beberapa toko yang di Padang Panjang, karena sebelumnya Bagindo Sulaiman telah mendapatkan musibah kebakaran toko di Padang yang disebabkan oleh anak buah dari Dato Maringgi sendiri, dimana anak buah Dato Maringgi ini membakar toko dari Bagindo Sulaiman guna menjatuhkan usaha dagang dari Bagindo Sulaiman itu sendiri. Nah, lalu di perjalanan menuju Padang Panjang, tidak tahu kenapa, ternyata Bagindo Sulaiman bertemu dengan Dato Maringgi, dan Dato Maringgi mengatakan akan meminjamkan uang kepada Bagindo Sulaiman untuk merintis usaha kembali. Nah, dari sana Bagindo Sulaiman menjudge bahwa Dato Maringgi itu baik kok gitu. Padahal Siti Nurbaya sendiri telah merasakan bahwa Dato Maringgi itu tidak baik, seperti itu. Nah, lalu juga ada saya menemukan bahwa kisah terjadi sebuah kisah yang sangat berat ya ketika kita berada atau ketika kita menjadi seorang anak. Di sana Siti Nurbaya di posisi yang sangat berat, dimana dia harus siap
melihat ayahnya masuk penjara atau siap menikah dengan Datuk Maringgi yang tua, yang sangat serakah, sangat kikir, dan ya bisa dikatakan sangat bertolak belakang dengan kepribadian Bagindo Sulaiman. Nah, ketika pilihan yang sangat berat itu, di sanalah terjadi semacam pengorbanan dari seorang anak terhadap ayahnya. Dia tidak ingin ayahnya masuk penjara, dan lalu dia memilih untuk menikah dengan Datuk Maringgi karena sang ayah tidak bisa membayar hutang sebanyak Rp10.000 kepada Datuk Maringgi, ya dimana uang Rp10.000 tersebut telah digunakan sebelumnya untuk merintis usaha kembali, seperti itu. Lalu kesimpulan dari novel ini, menurut saya novel ini sangat-sangat recommended buat terutama kepada para anak muda, generasi penerus bangsa, dimana ini merupakan sebuah novel yang sangat luar biasa, yang mengajarkan, tidak hanya mengajarkan perihal moral, tetapi juga mengajarkan tentang nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai berdagang, nilai-nilai yang baik tentunya untuk kehidupan kita, seperti itu. Dan tanggapan saya terhadap novel ini adalah novel ini tidak menceritakan tentang kawin paksa, dimana selalu ketika mendengar kata Siti Nurbaya selalu terlintas di pikiran masyarakat, terutama masyarakat sudah menjadi semacam stigma di dalam masyarakat bahwa Siti Nurbaya itu adalah sebuah kisah tentang kawin paksa. Tapi saya tidak setuju dengan itu. Siti Nurbaya tidak dipaksa oleh ayahnya untuk menikahi Datuk Maringgi. Keputusan untuk menikah dengan Datuk Maringgi itu sendiri datang dari dirinya Siti Nurbaya sendiri, karena Siti Nurbaya tidak ingin melihat ayahnya masuk ke dalam penjara. Lebih baik dia menikah dengan Datuk Maringgi dan hutang ayahnya bisa lunas, seperti itu.